Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Anastasia Widya Kristinagita, NIM 1911134, dan teman saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Vici Astuti, NIM 191134286. Di sini kami akan menjelaskan kepada anak-anak tentang konsep sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Yap, benar sekali yang dikatakan oleh Kak J. Nah, selain itu, kita juga akan mempelajari materi satuan pengukuran tidak baku. Nah, semoga melalui video kali ini, adik-adik semuanya bisa mendapatkan ilmu yang berguna di masa sekarang maupun di masa depan nanti. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Oke, pertama-tama, kalian sudah tahu belum sih apa itu arti sudut? Nah, sudut itu adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, sudut yang akan kita pelajari kali ini ada 3. Pertama, ada sudut lansip, yaitu sudut yang besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Atau 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat. A merupakan sudut lancip. Kedua, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Yang terakhir ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat, atau 90 derajat lebih kecil dari A. A lebih kecil dari 180 derajat. A adalah sudut tumpul. Untuk mengetahui atau memahami materi ini lebih lanjut, mari kita simak kasus berikut ini. Setiap hari, Ani menggunakan jam tangan untuk mengetahui waktu. Ani pulang dari sekolah pada pukul 13.00. Kemudian, ia bermain bersama teman-temannya pada pukul 15.00. Ani pulang dari bermain pada pukul 17.00. Ani menyadari bahwa bentuk dari masing-masing pukul tersebut berbeda. Lantas, bagaimana bentuk sudut yang terbentuk pada masing-masing pukul tersebut? Apa yang membuatnya berbeda? Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan kasus tersebut, saya telah menyiapkan beberapa media yang berguna untuk proses belajar kita kali ini. Media tersebut adalah gambar jam berbentuk lingkaran. Nah, dari gambar jam ini, kita akan mengetahui sudut yang terbentuk dari jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang dipakai untuk proses belajar kita kali ini. Nah, alat bahan yang digunakan pertama ada gambar jam dinding berbentuk lingkaran, kedua ada spidol, ketiga ada gunting, keempat ada busur, dan kelima ada penggaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pemecahan kasusnya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk sudut yang terlihat ketika jam menunjukkan pukul 1 siang. Pertama-tama, kita ketahui bahwa ketika pukul 1 siang, jarum panjang menunjuk ke arah angka 12. Kita tarik garis ke arah angka 12. Oke. Selanjutnya,
Jarum pendek menuju ke arah angka 1. Kita tarik garis ke arah angka 1. Selanjutnya, kita akan mengukur garis tersebut menggunakan busur dan mengetahui sudutnya. Tempelkan busur pada titik tengah gambar jam dinding. Nah, pastikan garis horizontal terletak antara jam 3 dan jam 9, serta garis vertikal menuju arah jam 12. Nah, dari pengukuran tersebut, ternyata jarum jam panjang menunjuk ke arah 90 derajat dan jarum pendek ke arah angka 60 derajat. Sehingga besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat dikurangi 60 derajat dan dihasilkan 30 derajat. Karena angka 30 derajat termasuk angka di antara 0 dan 90 derajat, maka sudut yang terbentuk pada jam 1 siang adalah sudut lancip. Selanjutnya, kita akan menggunting sudut yang terbentuk ini dan kita akan melihat seperti apa bentuk dari sudut lancip. Dan inilah sudut lancip yang terbentuk dari 30 derajat. Untuk ujungnya sendiri ialah berbentuk lancip. Seperti ini. Terima kasih untuk Kak Niki yang telah memberikan penjelasan dengan jelas. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sudut yang terbentuk pada pukul 15 dan pukul 17. Apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan? Yang pertama ada busur, kemudian ada gunting, kemudian ada jam dari kertas yang menunjukkan pukul 15, lalu jam dari kertas yang menunjukkan pukul 17. Mari mencari tahu sudut yang akan terbentuk pada pukul 15.00. Di sini, saya sudah mempersiapkan sebuah jam dari kertas yang menunjukkan pukul 15.00. Akan tetapi, kita belum mengetahui berapa ukuran atau berapa derajat sudut yang terbentuk pada pukul 15.00. Oleh karena itu, mari kita melakukan pengukuran dengan busur. Kita akan meletakkan busur secara horizontal seperti ini. Kemudian, kita baca hasil pengukuran dari sudut pukul 15 ini. Ternyata, pukul 15 ini membentuk sudut yang berukuran 90 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut 90 derajat adalah sudut siku-siku. Dengan begitu, kita mengetahui bahwa jenis sudut yang terbentuk pada pukul 15 ini adalah sudut siku-siku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menemui berbagai macam bentuk sudut siku-siku, seperti pada tepian buku, pada penghapus yang baru,
Kemudian pada tepian penggaris atau pada pojok sudut penggaris juga berbentuk siku-siku. Untuk lebih jelasnya, mari kita potong jam ini agar kita mengetahui seperti apa sih itu bentuk sudut siku-siku yang sebenarnya. Mari kita potong jam ini untuk mengetahui sudut siku-siku yang terbentuk. Berikut ini adalah sudut siku-siku atau sudut yang terbentuk pada pukul 15.00. Sudut siku-siku ini berbentuk tegak lurus atau membentuk seperti huruf L. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ukuran sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi, yang perlu kita ingat adalah sudut siku-siku berbentuk tegak lurus dan juga berukuran 90 derajat. Mari kita mencari tahu sudut yang terbentuk pada pukul 17.00. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah jam dari kertas yang menunjukkan pukul 17.00. Namun, kita belum mengetahui berapa derajat sudut yang terbentuk pada pukul 17.00 ini. Oleh karena itu, kita akan menggunakan busur derajat untuk mengetahui berapa besar sudutnya. Kita akan menggunakan busur derajat secara vertikal. Setelah itu, kita akan membaca hasil yang ditunjukkan pada pukul 17.00 ini. Ternyata, pukul 17.00 ini menghasilkan sudut yang besarnya 150 derajat. Seperti yang kita tahu bahwa sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat disebut dengan sudut tumpul. Oleh karena itu, sudut yang terbentuk pada pukul 17.00 ini tergolong dalam sudut tumpul. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menjumpai berbagai sudut tumpul. Di antaranya adalah penghapus yang telah digunakan. Pada tepian penghapus yang telah digunakan juga membentuk sudut tumpul. Untuk mengetahui lebih jelasnya, seperti apa bentuk sudut tumpul, kita akan mengunting jam ini untuk mengetahuinya. Di sini saya akan mengunting sudut yang terbentuk pada pukul 17.00. Saya sudah memperoleh hasil potongan sudut pada pukul 17.00. Berikut ini adalah bentuk sudut tumpul. Sudut tumpul seperti yang kita tahu besarnya adalah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut tumpul membentuk seperti condong yang terbuka lebar seperti ini. Nah, demikian penjelasan mengenai sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Selanjutnya, kita akan melakukan pemecahan masalah berkaitan dengan satuan pengukuran tidak baku. Tetap semangat ya! Anak-anak, setelah mempelajari berbagai jenis macam sudut, selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan pengukuran tidak baku. Nah,
satuan pengukuran tidak baku itu apa sih? Satuan pengukuran tidak baku ialah satuan pengukuran yang menghasilkan pengukuran berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya. Contohnya, ada jengkal, hasta, cepa, langkah kaki, dan lain sebagainya. Tentu saja, berbagai jenis atau hal tersebut sudah kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Untuk memahami konsep satuan pengukuran tidak baku, kita akan simak dan akan menyelesaikan kasus berikut ini. Di hari ulang tahunnya, Dito diberi sebuah hadiah meja belajar baru. Meja belajar baru milik Dito ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan meja belajar yang ia miliki sebelumnya. Karena penasaran, Dito mengukur panjang meja tersebut dengan jengkal. Kemudian, ia juga meminta ibunya untuk mengukur dengan jengkal. Namun, yang terjadi hasil pengukurannya dengan ibunya berbeda. Mengapa bisa demikian? Lalu, apa yang dapat dilakukan Dito untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat? Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, mari kita telusuri apa permasalahannya. Pertama, Dito mengukur meja dengan jengkal tangannya. Kemudian, ibu melakukan hal yang sama. Setelah diukur, ternyata yang dihasilkan Dito adalah 6 jengkal, sedangkan yang dihasilkan ibu 6,5 jengkal. Nah, itu kan berbeda. Lantas bagaimana ya? Karena di dalam pengukuran dengan satuan tidak baku terkadang menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Satu jengkal seseorang berbeda dengan satu jengkal orang lainnya. Karena setiap jengkal seseorang memiliki ukuran yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, anak-anak sekalian bisa loh mempraktikannya di rumah apa yang dilakukan Dito dengan ibunya. Untuk memperoleh pengukuran yang tepat, Dito dapat menggunakan alat seperti penggaris. Dengan begitu, Dito akan mengetahui berapa sentimeter ukuran panjang meja belajarnya dengan tepat. Dari penyelesaian masalah tersebut, kita mengetahui bahwa satuan pengukuran tidak baku adalah satuan pengukuran yang menghasilkan ukuran yang tidak stabil. Sehingga kita tidak dapat mengetahui kebenaran ukuran suatu benda apabila tidak mengukurnya dengan alat ukur yang memiliki satuan baku. Nah, selain dengan jengkal, satuan pengukuran tidak baku lainnya ada hasta, depa, dan langkah kaki. Nah, untuk satuan pengukuran tidak baku mengukur waktu menggunakan jam pasir. Kali ini saya akan mencontohkan kepada anak-anak sekalian mengenai satuan pengukuran tidak baku menggunakan jengkal, hasta, dan depa. Media yang akan saya ukur ialah panjang tembok di depan ini. Baik, saya akan menghitung menggunakan satuan tidak baku jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ternyata yang dihasilkan adalah 16 jengkal. Baik, kali ini saya akan menghitung panjang tembok ini menggunakan satuan tidak baku hasta. Hitungan akan kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dari penghitungan menggunakan
satuan tidak baku hasta, terdapat 7 hasta dari penghitungan panjang tembok ini. Nah, yang terakhir saya akan mencontohkan satuan pengukuran tidak baku menggunakan depa. Baik, saya mulai. 1. Wah, ternyata untuk depa yang kedua sisa 1 hasta. Berarti kita simpulkan 1/3/4 depa. Wah, ternyata kita sering menemukan kasus yang sama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengukuran dengan satuan tidak baku. Dari contoh-contoh konkret yang diberikan, anak-anak dapat mencoba dan membandingkan hasil pengukuran tidak baku dengan orang lain. Dengan begitu, akan mengetahui mengapa bisa disebut dengan satuan pengukuran tidak baku. Baik anak-anak, hari ini ternyata kita sudah menyelesaikan 2 materi, yaitu tentang sudut dan satuan pengukuran tidak baku. Nah, kesimpulan pada materi hari ini ialah pertama, sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk dari 2 buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Sudut terdiri dari 3 macam. Pertama ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul beserta ciri-cirinya. Setelah itu, kita juga mempelajari tentang satuan pengukuran tidak baku. Satuan pengukuran tidak baku ialah suatu pengukuran yang hasil pengukurannya antara seseorang dengan orang lainnya menghasilkan ukuran yang berbeda. Kita juga mengetahui beberapa kasus dan contoh yang telah dijelaskan. Betul sekali anak-anak, dengan berbagai contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dicontohkan tadi, diharapkan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Wah, tidak terasa, ternyata pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga materi dan ilmu yang didapatkan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian ya. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.